Siang, Bang. Ya, bisa disampaikan hari ini kedatangannya. Ya, terima kasih. Hari ini sesuai janji kami atas permintaan KPK, penyidik KPK, kami akan coba memberikan apa-apa yang hasil kerja dari kuasa non litigasi yang selama ini ternyata data ini tidak ditemukan oleh teman-teman penyidik. Intinya semoga dari data yang kami berikan ini, karena kebetulan dia menurut kami bersifat rahasia, ada transaksi perbankan ya, jadi kami harus sampaikan nanti langsung ke penyidik untuk membuktikan bahwa aliran dana itu tidak mungkin lagi bisa ditolak dan tidak mungkin bisa diingkari. Fakta hukum menyebut aliran dana ini dari seseorang, nomor rekening seseorang diterima dari nomor rekening yang terafiliasi dari manajemen Blue-ray Kargo. Dan kami bangga ketika KPK dalam BAP-nya kemarin, penyidiknya, saya nggak usah sebut nama supaya etis, orangnya cerdas, bisa melihat dan menelisik kerja-kerja dari seorang kuasa non litigasi, begitu. Ini aliran dananya dari Blu-ray ke ajudannya Ahmad Dedi gitu ya, maksudnya. Saya biar nanti penyidik yang menyimpulkan, tapi nama itu dari aliran manajemen terafiliasi manajemen Blue-ray terkait kepada A di bank, saya sebut namanya nggak bagus juga ya, karena tapi di program tahapan. Nominalnya kurang lebih berapa Pak, kalau aliran itu? Jadi begini kawan-kawan, Blue-ray ini begitu digeledah, dokumen diambil oleh penyidik, itu dokumen-dokumen ini hilang, tetapi kopi itu banyak. Sesungguhnya ini bisa kami eksploitasi, kami eksplor, dapat. Ini sudah di luar dugaan dokumen ini. Sebetulnya dokumen ini bisa membuktikan ada pidana untuk menguatkan pendalaman atau penyidikan KPK. Bang, saat kemarin kan abang sempat diperiksa bang, dan jubir menyebut ada dugaan perintangan penyidikan, itu bagaimana bang? Bingung kita ya. Kan pihak KPK sendiri menyebut ada dua persoalan pada saat itu di April, pada saat menyidik Direktur Utama satu pabrik rokok, disebut ada upaya ya yang dikenal dengan bahasa Markus, menawarkan jasa gitu ya. Lalu disebut ada lagi pada saat menggeledah di Semarang, disebut ada upaya pengumpulan informasi. Lantas kami bingung, saya itu dipanggil terkait yang mana, apakah yang pabrik rokok itu atau yang di Semarang itu. Kalaupun mau dikaitkan, kami tidak pernah melawan, kami ikut aturan. Namun syukur alhamdulillah penyidiknya cerdas mengeksplor apa-apa itu kinerja dari kuasa non litigasi. Dilala dapatlah ini, coba tidak dieksplor, tentu kami tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi kami anggap bahwa itu ungkapan-ungkapan dari kehumasan terkait saya, semoga bukan itu, semoga niatnya tidak seburuk itu. Bang, ini dalam rangka abang ngasih bukti ini sebagai penunjuk bahwa abang tidak meminta penyidikan ya? Intinya gitu ya, yang dituduhkan KPK. Intinya begitu, jadi kami mau menunjukkan kami bukan merusak, merintangi, malah kami kan datang dengan untuk memuluskan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik KPK. Bang, ini kan perkaranya sudah berjalan di pengadilan. Berarti ini susulan atau untuk membuka kemungkinan KPK membuka kasus baru dalam kasus ini, atau lanjutan atau seperti apa? Itu dia yang kami heran. Kalau dituding kan saya kuasa non litigasi Blue-ray, kasusnya hampir putus. Dirintangi di mana? Kalau kita lihat ketentuan KUHAP terbaru, malah lebih cepat loh kasus Blue-ray ini disidang loh, disidik, didakwa, dituntut, didakwa dan disidang. Artinya prosesnya hemat sampai hampir 40% waktu itu. Mana ada sih sidang kasus korupsi bikin 3 kali seminggu, Senin, Rebo, Jumat. Jadi di mana menghalanginya kalau ke situ? Tapi kami abai, kami paham mungkin terlalu banyak kasus di KPK yang kasus seperti itu ya, kasus kecil gitu. Beda dengan penyidik kita di Kejaksaan Agung, kasusnya kan tidak seperti ini kecilnya. Kalau ada kolaborasi antara penyidik dari awal,
Kami tahu proses ini sudah disidik si A ini karena dia adalah oknum TNI, saya sebut gitu ya, oknum TNI, makanya agak kelabakan. Nah sekarang kita antar, silahkan digunakan untuk yang baik, begitu saja. Bang, ini kan konfirmasi KPK tuh rigid, agak beruntun. Nah, ketika awal OTT, kemudian ada sepos, 2 kali sepos, kemudian KPK merilis adanya dugaan perintangan, adanya pihak-pihak yang mampu mengurusi perkara di KPK. Selang 2 minggu muncullah Harry Black. Setelah itu ada beberapa orang lagi, orang tak bertopok, dan kemudian Anda ini ada rentetannya, apakah seperti itu atau bagaimana, Pak? Kami salut dengan analisa itu. Silahkan KPK membuktikan itu. Insya Allah. Kalau memang itu kemampuan tertinggi KPK, kami salut. Cuman jangan di-split. Jangan dibuat satu-satu. Yang satu belum kelar, nongolkan yang lain. Ini kan metodologi komunikasi, maaf ya. Kerjanya 10, publikasinya 1000. Kan begitu nih. Belum ada yang selesai tuduhan itu. Ya bukan? Mana tuduhan itu yang sudah selesai? Kasus menawarkan jasa untuk ngurus kasus yang disebut-sebut terkait dengan MS, betul nggak? Kan begitu dia. Baru kasus yang disebut seperti ini, kami bangga, kami ikutin. Apa mau penyidik? Ayo, begitu. Kami bangga. Bang, kan katanya selain Blu-ray ada 20 folder lagi ya, yang sampai saat ini belum tersentuh nih. Gimana menurut Abang kabarnya? Nah sekalian, pertanyaan ini dari teman-teman wartawan, jurnalis yang di KPK. Kami malah mengatakan, apakah karena salah satu pemilik dari forwarder di antara 20 itu terafiliasi dengan raksasa besar korporasi di Indonesia? Saya nggak usah sebut nama perusahaan raksasa itu. Ini raksasa tekstil terbesar. Apakah itu? Apakah itu terkait dengan salah satu perusahaan yang orangnya 1, forwardernya 2, kemudian benefit ownernya nanti terafiliasi dengan yang lain-lain? Kalau kita tunjuk lagi ke belakang, mohon maaf sekali lagi ke kawan-kawan di KPK. Kalau mau jujur, terlampau cetek menggunakan pasal untuk penyuapan di kasus ini. Saya sudah explore semua data. Idealnya kasus Blu-ray bisa mengungkap rusaknya sistem importasi di Indonesia, idealnya. Idealnya. Tapi yang terjadi apa? Pilih-pilih, pilin. Benar yang disebut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Pilih-pilih tebut. Nah seharusnya 20 brother itu juga diperiksa atau enggak? Harusnya itu bersamaan dengan kasus Blu-ray. Idealnya itu. Karena data yang ditemukan pada saat penggeledahan, ada pertemuan di hotel ini, ada pertemuan di hotel ini, itu bisa tercapai. Tapi kan KPK melambung pelaku tindak pidana korupsinya yang disebut menerima suap dan gratifikasi, malah sampai ke yang enggak-enggak. Mohon maaf, kami prihatin lah. Mohon maaf, karena ini ditanya teman-teman wartawan. Kalau ini kasus ini ditangani Kejaksaan Agung, kami yakin lompatannya bisa menggulung semua forwarder yang melakukan itu. Artinya KPK nggak bener lah, beneran kejagung gitu ya. Pengalaman kami menyebut seperti itu kalau kami yang kerja-kerja non-litigasi. Jadi nama-nama 20 brother ada di Bang Abang? 3 sudah disebut oleh publik, Infinity, Fast Daily, satu lagi apa ya saya kurang hafal. Tapi di balik Fast Daily ini kita tahu ada korporasi besar di dalamnya, begitu kan? Penerima benefit ownernya juga kita tahu. Masa kita publik sipil lebih tahu dari mereka? Bang, jadi memposisikan klien Anda selaku berkuasa dari litigasi ini, apakah Anda mendorong untuk klien Anda itu sebagai justice kolaborator untuk mengungkap seluruh kebobrokan di sistem ini? Terima kasih. Jadi waktu saya di BAP, percis jam 11:30, ternyata sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sudah menayangkan, kalau nggak salah saya sebut waktu itu saya ditunjukkan oleh penyidik, CNN udah menayangkan itu Pak John Phil sudah ngaku memberi 30 miliar kepada AD. Ya udah, kalau udah ngaku udah bagus. Kalau begitu diskusi kita tadi tentang alat bukti ini menggenapin dong, ya. Jadi arahnya kepada orang yang disebut-sebut ajudan, itu yang disebut oleh penyidik. Oke. Terima kasih, kalau terima kasih. Terima kasih, Bang. Aku